Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dengan NIM 241710804 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan membuat tugas video tentang mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Rusti SPD MPD. Dan adapun judul yang saya jelaskan yaitu pentingnya pendidikan kesehatan di sekolah. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan di sekolah. Nah, secara sederhana, pendidikan kesehatan di sekolah adalah proses pembelajaran dan penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa agar mereka sadar akan pentingnya kesehatan, mampu menjaga kesehatannya sendiri, serta turut berperan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitarnya. Ini bukan sekedar penjelasan teori yang dibacakan di dalam teks. Pendidikan kesehatan mencangkup pembiasaan perilaku nyata seperti cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan gigi, pola makan bergizi, olahraga yang teratur, hingga pemahaman tentang kesehatan mental dan pencegahan penyakit. Dan adapun tujuannya bukan hanya agar siswa tahu apa itu sehat, tetapi agar mereka hidup sehat dan menjadikan kesehatan sebagai gaya hidup seumur hidup. Dan yang kedua itu, mengapa pendidikan kesehatan sangat penting? Ada beberapa alasan utama mengapa pendidikan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Dan yang pertama itu, masa pertumbuhan dan perkembangan optimal. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak dan remaja yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang sangat pesat. Pada usia ini, kebutuhan gizi sangat tinggi, daya tahan tubuh sedang dibentuk, dan kebiasaan hidup mulai terbentuk. Jika sejak dini anak tidak diajarkan cara merawat tubuhnya dengan benar, maka risiko terjadinya gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi, atau penyakit akan jauh lebih besar. Pendidikan kesehatan memastikan bahwa masa emas pertumbuhan ini berjalan dengan dukungan pola hidup yang tepat. Nah, yang kedua, mencegah penyakit dan menurunkan angka kesakitan. Lingkungan sekolah adalah tempat interaksi sosial yang padat. Di satu sisi ini, bagus untuk perkembangan sosial anak. Namun, di sisi lain, ini menjadi tempat yang sangat rawan penyebaran penyakit menular seperti flu, diare, penyakit kulit, hingga penyakit yang lebih serius tanpa pengetahuan tentang kebersihan diri dan lingkungan satu anak. Yang sakit bisa menular ke banyak teman lainnya. Melalui pendidikan kesehatan, siswa diajarkan cara mencegah penularan penyakit melalui dari mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kamar mandi, hingga mengenali gejala awal penyakit agar bisa segera ditangani. Nah, ketiga, siswa paham cara mencegah penyakit, maka tingkat kesakitan di sekolah akan menurun drastis dan kehadiran siswa di sekolah akan semakin baik. Ketiga, hubungan erat antara kesehatan dan prestasi belajar. Ini adalah poin-poin yang paling sering kita lupakan. Anak yang sehat akan belajar lebih baik. Penelitian dan pengalaman di lapangan membuktikan bahwa siswa yang memiliki kondisi kesehatan yang baik, gizi yang cukup, dan fisik yang bugar
memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, daya ingatannya lebih kuat, dan kemampuan berpikir yang lebih tajam dibandingkan siswa yang sering sakit. Kekurangan gizi atau lemas, bayangkan seorang siswa yang datang ke sekolah dengan perut kosong, atau sedang sakit gigi, atau bahkan kurang tidur karena kebiasaan buruk. Bagaimana ia bisa fokus dalam pembelajaran atau mendengarkan penjelasan guru? Bagaimana ia bisa mengerjakan soal ujian dengan tenang? Pendidikan kesehatan membantu siswa memahami hubungan antara apa mereka makan, bagaimana mereka beristirahat, dan kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran. Jadi, meningkatkan kesehatan sama artinya dengan berinvestasi langsung pada kualitas pendidikan dan prestasi akademik siswa. Nah, yang keempat, pembentukan perilaku sehat yang melekat seumur hidup. Kebiasaan yang terbentuk pada masa kanak-kanak dan remaja sangat sulit diubah saat dewasa. Jika sejak sekolah dasar anak sudah terbiasa mencuci tangan, makan sayur, tidak merokok, dan menjaga kebersihan, maka pada saat dia dewasa kebiasaan itu akan terbawa hingga mereka dewasa. Dan sebaliknya, jika sejak kecil mereka terbiasa jajan sembarangan, membuang sampah sembarangan, atau kurang bergerak, maka risiko penyakit kronis di masa depan seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung akan meningkat. Pendidikan kesehatan di sekolah berfungsi sebagai fondasi. Ia menanamkan nilai bahwa kesehatan adalah aset paling berharga yang harus dijaga, bukan sesuatu yang baru dipikirkan saat sudah sakit. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Pendidikan kesehatan zaman sekarang tidak hanya bicara soal fisik, tetapi juga kesehatan jiwa. Remaja dan anak sekolah saat ini menghadapi banyak tekanan. Tugas sekolah, pergaulan, media sosial, hingga masalah di rumah. Banyak kasus stres, kecemasan, hingga depresi yang terjadi pada usia sekolah. Melalui pendidikan kesehatan, siswa diajarkan cara mengelola emosi, cara berkomunikasi yang baik, cara mengatasi stres, dan pentingnya istirahat yang cukup. Sekolah menjadi tempat yang aman dan mendukung kesehatan mental, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara emosional dan sosial. Dan yang poin ketiga, ruang lingkup pendidikan kesehatan di sekolah. Nah, apa saja yang sebenarnya diajarkan dan diterapkan dalam pendidikan kesehatan ini? Cakupannya sangat luas dan menyeluruh antara lain. Yang pertama itu pendidikan gizi, mengenai gizi seimbang, manfaat makanan, bahaya jajanan tidak sehat, dan pentingnya sarapan. Nah, yang kedua, kebersihan diri dan lingkungan, cara mandi yang benar, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kuku, pengelola sampah, dan sanitasi lingkungan sekolah. Yang ketiga, pendidikan penyakit. Nah, cara penularan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, serta imunisasi. Yang keempat, kesehatan reproduksi. Pemahaman dasar tentang perubahan fisik dan psikis saat pubertas, serta cara menjaga kebersihan diri sesuai tahap perkembangan.
Nah, yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Atau ketiga, di sekolah cara menghindari kecelakaan, penanganan bahaya, dan pertolongan pertama. Yang keenam, kesehatan mental. Manajemen stres, membangun rasa percaya diri, dan hubungan positif sosial yang positif. Nah, yang keempat, yang poin keempat itu peran sekolah, guru, dan lingkungan. Pendidikan kesehatan tidak bisa berjalan sendiri hanya dengan buku. Sekolah harus menjadi contoh nyata. Jika sekolah mengajarkan kebersihan, tetapi lingkungan sekolah kotor, tempat sampah penuh dan air bersih tidak tersedia, maka pendidikan itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pentingnya adanya sekolah sehat, di mana sarana prasarana mendukung kesehatan. Misalnya air bersih tersedia, jajanan kantin memenuhi standar gizi, tempat ibadah bersih, lingkungan hijau, dan guru-guru juga menjadi teladan atau contoh dengan berperilaku sehat. Guru memegang peran sentral sebagai pengajar sekaligus contoh bagi siswanya. Nah, yang poin kelima, dampak jangka panjang bagi masa depan bangsa. Mari kita lihat dampaknya secara lebih luas. Siswa yang luas dari sekolah dengan bekal pengetahuan dan perilaku sehat akan tumbuh menjadi generasi muda yang kuat, cerdas, dan produktif. Mereka akan menjadi tenaga kerja yang sehat jika tidak mudah sakit dan mampu berkontribusi maksimal bagi negara. Nah, sebaliknya juga jika kita mengabaikan pendidikan kesehatan, kita berisiko menciptakan generasi yang cerdas secara otak namun lemah secara fisik dan mental. Biaya pengobatan penyakit akan semakin tinggi, angka harapan hidup bisa menurun, dan kualitas sumber daya manusia akan terhambat. Baik, itulah tadi penjelasan tentang pentingnya kesehatan sekolah. Selanjutnya, baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang pentingnya pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, saya akan menjelaskan lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program kesehatan sekolah. Nah, adapun macam-macam faktor yang mempengaruhi kesehatan di sekolah. Yang pertama itu faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini sangat terpengaruh pada kesehatan di sekolah. Nah, ada pengertiannya seperti faktor yang paling menentukan ini karena program sebaik apapun tidak akan berjalan jika manusianya tidak mampu atau tidak mau menjalankannya. Dalam konteks sekolah, sumber daya manusia ini mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, petugas kesehatan, hingga siswa itu sendiri. Nah, adapun yang pertama, komitmen dan dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di suatu sekolah. Keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada seberapa besar perhatian dan dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah. Jika kepala sekolah memandang kesehatan hanya sebagai urusan sampingan, maka guru dan staf lainnya pun akan menganggap hal yang sama. Sebaliknya, jika kepala sekolah menjadikan kesehatan sebagai prioritas,
memasukkannya ke dalam visi misi sekolah dan selalu mengingatkan pentingnya perilaku sehat, maka seluruh warga sekolah akan mengikuti arahan tersebut. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama yang memastikan program kesehatan masuk ke dalam jadwal kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah secara rutin dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, peran dan kompetisi guru. Guru adalah ujung tombak pelaksanaan pendidikan kesehatan. Bukan hanya guru yang mengajar mata pelajaran kesehatan, tetapi seluruh guru di setiap mata pelajaran harus memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi atau teori di kelas, tetapi juga harus menjaga teladan. Misalnya, guru yang mengajarkan kebersihan tetapi datang dengan pakaian kotor atau membuang sampah sembarangan, maka pesan yang disampaikan tidak akan didengar oleh siswanya. Selain itu, kemampuan atau kompetisi guru sangat berpengaruh. Guru perlu dibekali pengetahuan yang benar dan terbaru, cara penyampaian yang menarik, serta keterampilan untuk mengubah perilaku siswa. Bukan sekedar menambah pengetahuan. Jika guru kurang paham atau cara mengerjakannya membosankan, siswa akan cepat bosan dengan pesan kesehatan tidak akan terserap. Ketiga, keterlibatan siswa. Seringkali kita lupa bahwa siswa adalah subjek sekaligus objek utama dari program ini. Program kesehatan tidak akan berhasil jika siswa hanya dijadikan objek yang diperintah saja. Keberhasilan sangat dipenuhi oleh sejauh mana siswa terlibat aktif, memiliki kesadaran sendiri, dan memiliki kemampuan untuk hidup sehat. Ketika siswa merasa bahwa program kesehatan itu penting bagi dirinya, menyenangkan, dan bermanfaat, maka mereka akan menjadi agen perubahan yang mengajak teman-temannya juga. Sebaliknya juga, jika siswa merasa dipaksa, maka program itu hanya akan menjadi beban yang dilaksanakan asal jadi. Yang keempat, tenaga pelaksanaan dan petugas kesehatan. Keberadaan tim penanggung jawab kesehatan sekolah seperti pembina UKS sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan kesehatan. Semakin terlatih, semakin paham tugas, dan semakin aktif mereka bekerja, maka semakin lancar pula program kesehatan berjalan. Dukungan dan petugas puskesmas atau tenaga kesehatan di wilayah sekitar juga sangat terpengaruh, karena mereka adalah mitra yang memberikan paduan teknis dan pelayanan medis. Nah, yang faktor kedua itu faktor sarana dan prasarana. Nah, faktor ini atau kedua faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Ibarat sebuah pabrik, sumber daya manusia adalah pekerjanya, tetapi sarana prasarananya adalah alat kerjanya. Tanpa alat yang memadai, pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Dalam program kesehatan sekolah, sarana prasarana yang dimaksud meliputi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak di
yang layak tidak mungkin berhasil mengajarkan siswa mencuci tangan jika tempat cuci tangan tidak ada air yang bersih dan mengalir dan sabun tidak tersedia. Sanitasi yang buruk seperti kamar mandi kotor, saluran air tersumbat, dan tempat pembuangan sampah yang tidak memadai justru menjadi sarang penyakit sehingga program kesehatan menjadi sia-sia. Adapun yang faktor yang ketiga tentang pembiayaan jaminan keberlanjutan program. Nah, seringkali menjadi masalah utama. Faktor pembiayaan adalah faktor yang menjamin apakah program kesehatan itu bisa berjalan satu kali saja atau bisa berjalan terus-menerus dari tahun ke tahun. Program kesehatan memerlukan biaya untuk pengadaan obat-obatan, perbaikan fasilitas, penyuluhan, pelatihan guru, lomba kebersihan, hingga kegiatan olahraga dan gizi. Jika dana yang tersedia terbatas, terputus di tengah jalan, atau tidak ada alokasi khusus dalam anggaran sekolah, maka program kesehatan akan terhenti atau pelaksanaan sangat minim. Keberhasilan sangat ditentukan oleh ada tidaknya anggaran yang jelas, rutin, dan berkelanjutan. Dana ini bisa bersumber dari bantuan pemerintah atau dana BOS, sumbangan masyarakat, atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor kebijakan. Nah, faktor ini terkait dengan perencanaan dan manajemen. Nah, program yang sukses tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dan perencanaan yang matang dan manajemen yang rapi. Nah, adapun faktor yang kelima yaitu lingkungan sekolah dan budaya sekolah. Faktor ini berkaitan dengan suasana dan budaya yang terbentuk di sekolah tersebut. Program kesehatan akan sangat sulit berhasil jika lingkungan sekolahnya tidak mendukung. Misalnya, jika kantin sekolah menjual makanan yang tidak sehat, tidak sehat atau mengandung zat berbahaya, maka pendidikan gizi yang diajarkan di kelas menjadi batal. Nah, faktor yang keenam itu faktor peran serta masyarakat dan keluarga. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan program kesehatan sekolah sangat bergantung pada dukungan dari luar gerbang sekolah, yaitu keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, pendidikan kesehatan yang diterapkan di sekolah akan sia-sia jika tidak didukung di rumah. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua sangat penting. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, pelibatan komitmen sekolah, serta kerjasama dengan tokoh masyarakat, puskesmas, dan instansi terkait adalah faktor penentu keberhasilan yang besar. Nah, baik, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kesehatan di sekolah. Nah, selanjutnya saya akan baca baik, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kesehatan di sekolah. Selanjutnya adapun kesimpulan yang saya jelaskan yaitu dari penjelasan panjang lebar tadi kita dapat menyimpulkan bahwa
Keberhasilan program kesehatan sekolah bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan hasil dari sinergi seluruh faktor yang telah kita bahas, melalui dari komitmen kepala sekolah, peran aktif guru dan siswa, perlengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan dana, perencanaan yang matang, lingkungan yang mendukung, hingga dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat. Baik, itulah tadi penjelasan materi yang berjudul tentang pentingnya pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah dan faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan di sekolah. Baik, itulah tadi penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.